Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal FR Manajerial P3K Guru tahun 2025 ini untuk gelombang 2. Nah, ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang termasuk tahap 2 di tahun anggaran 2024. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal pertama. Arman, manajer proyek di perusahaan teknologi, menghadapi tekanan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu yang sangat singkat. Dia ingin memastikan timnya tetap produktif dan terlibat. Apa langkah terbaik Arman? Nah, di sini Bapak Ibu guru, di sini Arman itu sebagai manajer. Nah, kalau dia sebagai manajer berarti secara tersirat di sini Arman itu sebagai atasan. Oke. Kemudian dia menghadapi tekanan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu yang sangat singkat. Nah, karena dia adalah seorang manajer, Bapak Ibu guru, maka dia harus melibatkan timnya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Apakah A, mempercepat siklus ulasan proyek untuk memastikan bahwa setiap anggota tim menerima umpan balik langsung dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat? Jawaban A boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan menentukan pilihan jawaban yang paling tepat. Yang B, mengadakan rapat harian singkat di mana setiap anggota tim bisa membagikan apa yang mereka kerjakan dan mendapatkan dukungan dari rekan timnya. Jawaban B pasti kita akan simpan Bapak Ibu guru, karena diingat di dalam soal manajerial Bapak Ibu guru, kita harus fokus pada subjek yang terlibat. Nah, misalkan di dalam soal ini ada Arman sebagai manajernya atau sebagai pimpinannya, kemudian ada anak buahnya di sini. Nah, anak buahnya untuk apa Bapak Ibu guru? Nah, anak buah itu kan timnya. Nah, jadi di dalam mengerjakan proyek tersebut harus melibatkan timnya. Tidak boleh tidak melibatkan Bapak Ibu. Yang C, menyelenggarakan retreat akhir pekan di mana tim dapat bersantai dan juga membahas kemajuan proyek dalam setting yang tidak formal. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu kurang tepat ya. Kali ini nilainya nanti pasti di bawah jawaban B. Yang D, memberikan bonus untuk anggota tim yang dapat menyelesaikan tugas mereka lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Karena ini pekerjaan tim Bapak Ibu guru, jadi tidak tepat kalau kita hanya memberikan bonus saja. Nah, di dalam menghadapi pekerjaan tim dan kita menghadapi tekanan untuk menyelesaikan proyek, maka kita harus melibatkan setiap tim kita untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jangan kita selesaikan sendiri, Bapak Ibu. Jangan menganggap Bapak Ibu timnya itu tidak penting, tapi kita tetap harus menganggap tim kita itu penting, Bapak Ibu guru. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel P3K Guru tahap 2 tahun 2025 yang akan kami laksanakan nanti di tanggal 7 Maret, Bapak Ibu Guru. Nah, nanti Bapak Ibu Guru dapat mengikuti bimbel ini dengan cara ketik daftar P3K Guru, kirim ke WA kami di 081803358023. Bapak Ibu, nanti kami akan masukkan ke dalam grupnya, kemudian Bapak Ibu juga kami akan berikan jadwal bimbelnya. Jadwal bimbelnya sudah ada di sebelah kanan Bapak Ibu Guru, dari SCT, manajerial, wawancara, dan juga sosiokultural nanti akan kita bahas. Kemudian juga Bapak Ibu, di dalam bimbel ini ada soal teknis yang akan kita bahas, manajerial, sosiokultural, wawancara, ada 12 pertemuan, gratis e-book atau e-modulnya, gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbelnya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengikuti bimbel ini silahkan Bapak Ibu Guru ketik daftar P3K Guru ke WA kami di 081803358023. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya di sini. Siti, manajer sumber daya manusia, ingin meningkatkan keharmonisan dan produktivitas di tempat kerja. Dia memperhatikan bahwa beberapa karyawan merasa terisolasi dan tidak terlibat. Apa strategi yang harus Siti terapkan? Nah, di sini Bapak Ibu, ketika seorang manajer atau seorang atasan ingin meningkatkan keharmonisan di tempat kerjanya atau dengan tim kerjanya, agar setiap orang tidak merasa terisolasi,
maka yang dapat dilakukan Siti di sini adalah apa? Oke. Apakah A mengadakan sesi KVHR mingguan di mana karyawan dapat datang dan berbicara tentang kekhawatiran mereka secara informal dengan Siti dan timnya? Nah, di sini Bapak Ibu Guru ketika pertemuan tersebut itu dilibatkan seluruhnya Bapak Ibu Guru ya, Siti dan timnya. Nah, jadi setiap karyawan itu datang dan berbicara. Nah, setiap karyawan datang dan berbicara berarti mereka diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan kekhawatirannya, apa yang ia rasakan di perkumpulan timnya tersebut. Nah, maka jawaban A ini kita akan simpan. B. Membuat survei kepuasan kerja yang anonim untuk mengumpulkan masukan dari karyawan tentang suasana kerja dan dinamika tim. Jawaban B boleh kita simpan dulu Bapak Ibu Guru ya, nanti kita akan pertimbangkan. Yang C. Menyelenggarakan acara sosial bulanan di mana karyawan dari berbagai departemen dapat bersosialisasi dan mengenal satu sama lain lebih baik. Jawaban C juga boleh kita simpan Bapak Ibu Guru karena ini juga bisa dilakukan, tetapi nanti apakah itu yang paling efektif atau bukan, nanti kita pertimbangkan. Kemudian jawaban D memperkenalkan program penghargaan karyawan, di mana karyawan dapat menominasikan rekan kerja mereka untuk pengakuan berdasarkan kerjasama dan kontribusi tim. Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu Guru kurang tepat ya. Kenapa Bapak Ibu di jawaban D kurang tepat? Karena kalau hanya memberikan penghargaan tanpa memberikan mereka merasa dilibatkan di dalam timnya. Nah, maka ini Bapak Ibu Guru agak kurang tepat ya, nanti nilainya rendah. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai Siti atau sebagai manajer di sini, Anda ingin meningkatkan keharmonisan dan juga produktivitas eh, di tempat Anda bekerja. Nah, maka karena kita sebagai manajer Bapak Ibu Guru berarti ada yang kita pimpin. Ya, manajer berarti ada yang kita pimpin yaitu bawahan kita atau karyawan. Nah, ketika ada beberapa karyawan merasa terisolasi dan tidak terlibat, maka kita sebagai atasan Bapak Ibu perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan terkait dengan apa yang mereka rasakan, yaitu terisolasi dan juga tidak terlibat. Bagaimana caranya? Tentu caranya karena kita bekerja tim, maka apa yang mereka rasakan itu harus disampaikan di timnya Bapak Ibu Guru, tidak secara pribadi. Karena yang ingin kita tingkatkan di sini adalah keharmonisan timnya atau tempat kerjanya. Nah, maka yang mencerminkan sikap tersebut adalah jawaban A, Bapak Ibu Guru ya. Nah, jadi Siti mengadakan sesi kafe mingguan di mana setiap karyawan dapat datang dan berbicara tentang kekhawatiran mereka secara informal dengan Siti dan timnya. Nah, jadi dari semua yang terlibat di tim itu dilibatkan Bapak Ibu Guru ketika ada sesi menyampaikan apa yang ia khawatirkan. Kemudian yang B kenapa kurang tepat Bapak Ibu Guru? Karena di sini membuat survei Bapak Ibu Guru ya. Ini kurang tepat Bapak Ibu Guru karena kalau survei itu kan hanya bersifat pribadi Bapak Ibu Guru untuk penyampaian apa yang ia rasakan. Nah, kalau dalam pekerjaan tim maka libatkanlah tim di dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian jawaban C menyelenggarakan acara sosial bulanan di mana karyawan dari berbagai departemen dapat bersosialisasi dan mengenal satu sama lain lebih baik. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu Guru agak kurang tepat. Nanti nilainya di bawah jawaban A karena di sini dilakukan per sebulan. Nah, maka nanti skornya adalah 3. Nah, Bapak Ibu jangan lupa mengikuti bimbel P3K kami. Bapak Ibu nanti hubungi kami di 081 803 358 023. Bapak Ibu Guru kami juga menyediakan buku P3K Guru yang soal utama kami adalah situational judgment test, di mana Bapak Ibu Guru sangat jarang sekali ada buku seperti yang ini dan mungkin satu-satunya dari kami Bapak Ibu Guru yang memberikan soal SJT untuk bukunya. Nah, Bapak Ibu Guru nanti dapat membeli di toko Shopee kami di toko Shopee Marumat. Buku ini kami buat berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 348.
Baik Bapak Ibu guru, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya di sini. Andi mendapatkan tugas untuk menjadi ketua dalam acara panggung gembira di kampungnya. Dia membutuhkan berbagai perlengkapan dengan biaya yang besar, sementara itu dana yang dimiliki tidak mencukupi. Oleh karena itu sebaiknya Andi adalah titik-titik. Kita lihat di sini Bapak Ibu guru, Andi subjeknya sebagai apa? Andi subjeknya adalah sebagai ketua. Ketika dia menjadi ketua Bapak Ibu, maka ada bawahannya. Nah, di sini yang menjadi bawahannya karena dia menjadi ketua di kampungnya, berarti yang menjadi bawahannya adalah warga. Jadi warga sebagai bawahan di sini Bapak Ibu guru. Nah, ketika warga sebagai bawahan Bapak Ibu, maka bagaimana sikap Andi ketika dia menjadi ketua untuk melengkapi biaya yang besar tersebut. Nah, maka mana yang paling tepat dari sikap Andi? Apakah A, berusaha secara mandiri menyelesaikan tugas sebaik mungkin dan tidak perlu meminta pertimbangan warga lainnya? Jawaban A pasti salah Bapak Ibu guru. Nah, karena Andi di sini bekerja tim, maka dia harus melibatkan warganya Bapak Ibu. Maka jawaban A ini kita eliminasi. B, melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana seadanya tanpa banyak bertanya. Jawaban A pasti kita eliminasi Bapak Ibu guru, karena di sini kalau Bapak Ibu bekerja di tim, maka libatkanlah timnya Bapak Ibu ya. Kita eliminasi jawaban B. Jawaban C, merencanakan pertemuan dengan warga jika tidak menemukan solusi mengenai pendanaan acara. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu guru, boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Oke. Kemudian jawaban D, membangun dialog dengan warga secara intensif untuk mendapatkan cara menambah dana. Jawaban D pasti kita akan simpan. Jawaban E, menceritakan permasalahan kekurangan dana kepada warga agar warga mengerti kesulitannya. Nah, kalau di sini karena meminta hanya mengerti kesulitannya, ini kurang tepat Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi Bapak Ibu ada jawaban di antara C dan D. Ini yang memiliki nilai tinggi. Nah, yang memiliki nilai tinggi Bapak Ibu guru yang dapat dilakukan Andi karena dia sebagai ketua, maka wajib hukumnya Andi itu melibatkan setiap warga atau setiap anggota timnya untuk menyelesaikan permasalahan pada acara tersebut. Nah, maka sikap yang tepat dilakukan oleh Andi adalah membangun dialog dengan warga. Nah, berarti di sini bermakna Andi melibatkan bawahannya, yaitu warganya secara intensif dan mendapatkan cara menambah dana. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Karena di soal itu masalahnya terkait dengan pendanaan, maka dia harus membicarakannya secara intensif agar mendapatkan dana Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dapat membeli e-book soal P3K Guru tahun 2025 di nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Kemudian Bapak Ibu, kami akan sampaikan lagi bahwa ada bimbel Bapak Ibu guru untuk P3K. Bapak Ibu bisa WhatsApp kami di 081 803 358 023. Kemudian untuk mengikuti atau melihat terkait dengan pelaksanaan bimbel kami, Bapak Ibu guru bisa langsung menuju website kami di s.id/bimbel PPPK Guru. Nah, di sana sudah lengkap testimoninya Bapak Ibu guru, sudah lengkap pendapat teman-teman yang sudah tes dan mengikuti bimbel kami. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mengunjungi website kami, Bapak Ibu guru akan diperlihatkan halaman pertama kami seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru untuk mengecek testimoni ada di bagian paling atas 1 2 3 4. Nah, 5 ya. Di sini ada 5 yang Bapak Ibu bisa klik ya untuk testimoninya. Nah, kita buka testimoni terbaru yaitu testimoni bimbel yang tahun 2024 Bapak Ibu guru. Kita geserkan saja ke acak Bapak Ibu ya. Stop di sini dulu, kita tunggu loadingnya Bapak Ibu guru untuk melihat testimoni bimbel kami. Nah, ini dari salah satu peserta kami Bapak Ibu guru menyatakan, "Selamat siang Pak, Alhamdulillah Bapak saya lulus P3K, terima kasih ilmunya Bapak."
Itu dari Bu Suhailah NST. Oke, Bapak Ibu Guru juga dapat mengecek secara lengkap ya di sini ya. Karena nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi ini dulu, baru nanti Bapak Ibu Guru akan disambungkan ke yang ini. Selamat sore Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya buat saya sudah pengumuman dan saya lulus, saya ranking 1. Nah, itu Bapak Ibu Guru, salah satu dari peserta bimbel kami. Kemudian dari Ibu Ibridawati, Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah saya lulus. Terima kasih atas bimbingan selama di bimbel Pak. Semoga bimbel Bapak semakin sukses ke depannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Selamat sore Pak Maru, puji Tuhan saya lolos P3K tahun ini. Terima kasih atas bimbelnya, sangat membantu sekali. Nah, itu beberapa testimoni Bapak Ibu Guru dari bimbel kami. Silakan Bapak Ibu Guru cek dan dicek di https://s.id/bimbel ppk guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.